Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Nurul Huda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di bulan ini dipertemukan kembali dalam rangka sama-sama untuk bermajelis ilmu, sama-sama untuk membahas sebagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus adalah ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Qasas, ya, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengangkat sebagian daripada permasalahan fikih yang ada dalam surat Al-Qasas, ya, di antara terkait dengan globalnya adalah ar-radha'ah, ya, terkait dengan masalah susuan, ya, atau bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini disusui, ya, tentunya awalnya adalah ditawarkan kepada wanita-wanita yang menyusui, tetapi wa harramna alaihil maradi, ya, tetapi Allah kemudian mengharamkan, ya, untuk Nabi Musa ini kemudian disusui oleh wanita atau ibu-ibu yang lain, yang kemudian kembali kepada janji Allah yang menjanjikan Nabi Musa dikembalikan kepada ibunya, ya, karena ayat menyatakan inna radduhu ilaik, sungguh kami akan mengembalikan engkau, ya, wahai, atau sungguh kami akan mengembalikan Nabi Musa ke pangkuan ibunya. Dan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya, ya, dan tentunya sekalian terkait dengan anak susuan itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini penting juga saya sampaikan, yaitu terkait dengan Afra bin Abi Qu'ais. Ya, Afra bin Abi Qu'ais ini pada suatu hari, ini hadisnya hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Bukhari. Ketika itu beliau masuk ke rumah Aisyah, yang kemudian ketika kemudian Aisyah melihat ada laki-laki, ya, yang menurut beliau adalah laki-laki asing, itu masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya, maka Aisyah kemudian istatarat, ya, kemudian menggunakan apa? Menggunakan hijab. Ketika kemudian menggunakan hijab, maka Afra berkata, ya Aisyah, kenapa kamu menggunakan hijab? Kenapa kemudian menutup, ya, badan kamu dari pandangan aku? Akhirnya kemudian hal itu dilaporkan kepada Rasul, ya, yang kemudian ketika kemudian sampai berita kepada Rasul, yang kemudian Rasul juga hadir, maka kemudian dikatakan, ya, Afra mengatakan, aku ini adalah paman kamu, meskipun statusnya paman kamu dalam arti Aisyah itu sempat disusui oleh ipar daripada Afra bin Abi Qais. Jadi Afra punya kakak laki-laki, laki-lakinya kemudian punya istri, maka istri, ya, atau iparnya begitu, ya, ipar daripada Afra itu menyusui Aisyah, ya, sehingga Aisyah menganggap, yang kemudian ketika dikatakan aku ini adalah paman kamu, yang kemudian juga Nabi mengatakan, wahai Aisyah, ya, Afra itu adalah paman kamu, kenapa kamu harus menggunakan hijab? Ya, harus menggunakan apa? Penutup aurat, dalam arti rambutnya ditutup. Maka kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, yang menyusui saya itu bukan dia, ya, tetapi yang menyusui saya itu adalah istri daripada saudara dia, bahasa kita apa? Ya, ipar tadi. Ya, ini hadis sekalian kalau dilihat, ini kan berarti cukup jauh, ya, artinya Aisyah kemudian dengan Afra ini kan kalau secara kasat mata itu hubungannya jauh, ya, karena yang menyusui Aisyah adalah ipar, bukan istri daripada Afra-nya. Ya, mungkin kalau
dalam pandangan kita, kalau ya atau dalam pandangan Aisyah yang menyusuinya itu, kalau yang menyusui adalah istri Afra bin Abi Qais, mungkin Aisyah kan tidak akan menggunakan hijab. Ya, tetapi yang menyusuinya itu kan iparnya. Nah, makanya sekalian ini untuk menggugurkan ya pandangan Ummul Mukminin, juga untuk menggugurkan pandangan kita. Ya, maka dilihat dari hadis ini, ketika kemudian apa yang terjadi atau yang diharamkan dalam nasab, maka juga diharamkan dalam ya sesusuan. Ya, misal ketika kemudian misal ya ini terkait dengan iparnya Afra tadi, ya iparnya Afra kan misal punya anak, berarti kan keponakan. Ya, maka apakah keponakan Afra kemudian harus menutup aurat dari pamannya? Menutup aurat tidak? Ponakan dari paman, keponakan ke paman. Ya, misal Pak Sugeng punya keponakan perempuan, apakah keponakan perempuan itu harus menggunakan hijab atau bahasa lainnya mahram? Ya, mahram bukan Pak? Itu mahram. Ya, maka sama ketika kemudian hal itu kemudian nasab, ya nasabnya demikian juga dengan anak yang disusui. Ya, anak yang disusui dan itu bukan anak kandung. Ya, anak misal orang lain yang kemudian ketika disusui oleh istrinya, maka status si anak susuan tadi bagi pamannya, ya atau bahasa Sunda dengan uahnya begitu, ya maka apa? Statusnya adalah mahram. Ya, jadi kemahraman itu terjadi bisa karena faktor nasab, atau yang kedua kemahraman juga terjadi karena faktor susuan. Ya, maka ini poin penting yang ingin kita tekankan kembali. Ya, terkait dengan masalah penyusuan ini, dan ini ketika kita berbicara dalam ayat yang ke-7, ya, yaitu terkait dengan Allah atau kami wahyukan kepada Ibu Musa untuk menyusui Musa. Ya, demikian juga dengan Allah mengharamkan kepada kaum wanita atau ibu-ibu yang lain ketika mereka ingin menyusui Nabi Musa, itu diharamkan oleh Allah, ya, sehingga Nabi Musa menolak terus setiap ASI yang diberikan oleh wanita yang lain, ya, dan hanya mau disusui oleh ibunya sendiri. Nah, hadirin sekalian, maka terkait dengan tema kita di pagi hari ini ada terkait dengan kafalah. Ya, kafalah itu bahasa mudahnya mengasuh, memelihara, merawat. Ya, misal seorang anak, atau suka ada istilah misal kafalatul aitam. Ya, aitam dari kata yatim, berarti memelihara anak-anak yatim. Atau yang lain misal dengan kafalatul mangkubin, ya, yaitu memelihara, merawat, menjamin, mengasuh, termasuk memberikan pendidikan, ya, ini kepada yang terkena dampak musibah atau orang-orang yang terlantar. Itu juga dengan istilah kafalah. Ya, walaupun dalam fikih istilah kafalah itu juga nanti kalau dalam masalah transaksi keuangan itu lebih cenderung dengan apa Pak? Ya, dari kata kafalah itu menanggung misal utang seseorang. Ya, misal ada orang punya utang yang kemudian kan sempat Pak, ya sempat seorang sahabat meninggal yang kemudian Nabi diberitahu kalau orang itu punya utang. Nabi mau nyolatkan tidak Pak? Ketika itu Nabi mundur, ya tidak mau menyolatkan. Maka kemudian seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya dia punya utang tetapi aku yang menjaminnya. Ya, maka suka ada istilah, misal Bapak Ibu kalau ada orang yang tinggal di Saudi, ya suka ada istilah apa? Kan tinggal di Saudi harus ada nama orangnya siapa Pak? Kafil. Ya, jadi harus ada kafilnya. Berarti kafil itu yang menanggung, yang kalau ada apa-apa ya terkait dengan urusan di Saudi, terkait dengan urusan hukum dan seterusnya, ya harus ada yang menanggungnya. Nah, alhamdulillah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan mengasuh anak, merawat anak, ya baik anak yatim maupun anak jalanan, maupun anak yang terlantar, maupun anak yang kemudian ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dan ini di Indonesia jumlahnya cukup banyak Pak ya. Jadi orang-orang yang terlantar di Indonesia, anak-anak yang terlantar itu dengan beragam tahunnya lah, ya, dengan beragam tahun itu angkanya bisa sampai apa hitungannya juta, ada yang 4,6 juta. Ya, cukup banyak. Ya, bahkan mungkin kita pernah mendengar misal di Depok itu ada namanya madrasah
Master. Betul Pak ya? Pak Solis pernah sana? Pernah. Ya, jadi ada mungkin bapak-bapak juga barangkali pernah mendengar, bahkan termasuk masuk TV itu ya, masuk televisi. Jadi ada madrasah master, ya termasuk sempat beberapa bulan yang lalu saya ketemu juga dengan salah satu pengurusnya. Nah maka master itu singkatan. Ternyata terminal, masnya? Masjid terminal. Masjid terminal. Masya Allah. Ya, jadi masjid terminal itu bermula di Depok Pak ya, yang kemudian ada berdiri ya sekolah. Ya karena melihat ini banyak anak-anak jalanan, ya banyak kemudian orang yang hidup ya di terminal gitu, dan ini luar biasa cukup banyak. Ya bahkan sempat kalau tidak salah itu masuk Kick Andy juga, ya program Kick Andy di salah satu stasiun televisi. Biasanya Kick Andy muncul di mana? Misalnya di Metro gitu ya. Nah, lakukanlah di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan mengasuh, merawat, mendidik ya ini anak-anak yang kemudian terlantar dengan beragam bentuknya, maka di antara dasarnya adalah firman Allah yang ada dalam surat Al-Qasas ya ayat yang ke-9. Mungkin yang punya mushaf boleh Pak untuk baca terjemahnya. Ya, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalat imratu fir'aun qurratu 'ainil li wa lak. La taqtuluhu asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Wa hum la yash'urun. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tiada. Iya. Jadi istri Fir'aun ini walaupun teknis Pak ya terkait dengan ketika Nabi Musa dimasukkan ke tabut, ke peti yang kemudian ditemukan faltaqatahu alu Fir'aun dalam ayat yang lain. Ya disebutkan kemudian ditemukanlah oleh ya keluarga Fir'aun. Ya keluarga itu bisa jadi misal tentara, prajuritnya, bisa juga pelayan ya daripada istri daripada Fir'aun, yang kemudian ketika kemudian dibawa ke hadapan istri Fir'aun, maka Fir'aun yang hadir mengatakan ya sudah kalau begitu, ketika dibuka ternyata bayi laki-laki, maka Fir'aun mengatakan dan menginstruksikan kepada tentaranya, uktuluh, bunuh anak ini. Nah ketika Fir'aun punya sikap seperti itu, istrinya gimana Pak? Keluar kata-kata ini, qurratu 'ainil li walak. Ya anak ini akan menjadi apa? Penyejuk bagiku dan bagimu. Jadi istri daripada Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim itu sejak awal melihat Nabi Musa itu hatinya sudah apa Pak? Ya sudah apa? Sudah ya sayang, kemudian kasihan. Apalagi wallahu a'lam ya dalam sebuah riwayat di antara pendapat para ulama tafsir, ketika tabut itu dibuka, Nabi Musa terlihat oleh Asiyah keluar cahaya. Ya jadi sejak awal itu sudah ya ini anak ini sudah punya kelebihan. Ya, kemudian Asiyah sudah merasa tertarik, anak ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Ya maklum Pak ya, maklum calon nabi. Ya maka Allah ketuk hati-hati orang terdekat Fir'aun, diantaranya adalah Asiyah tadi. Nah maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baiknya Asiyah Fir'aun itu sejak awal pertemuan tadi. Yang kemudian juga kebaikan Asiyah dituangkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya termasuk bagaimana berbuat baik kepada Nabi Musa, kepada ibunya Nabi Musa, yang memberikan fasilitas yang luar biasa. Sehingga kemudian yang terjadi ya di ayat yang dulu yang sebelumnya justru Allah menyatakan liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ya ketika kemudian Nabi Musa itu masuk ke istana Fir'aun, maka dua fungsinya Pak untuk Fir'aun. Ya untuk Fir'aun dua fungsinya. Itu apa? Menjadi musuh. Nanti pada masa yang akan datang Musa akan menjadi musuh. Yang kedua akan menjadikan Fir'aun menyesal. Ya sehingga apa? Dia akan bersedih. Dia nyesal memelihara singa dalam kandang. Karena ada apa ya? Sejak kecil
Singa itu dipelihara, buaya dipelihara, ular piton dipelihara. Ketika sudah gede gimana Pak? Makan. Nah, nerekam. Ya, makan. Ya, memakannya, menerekamnya, ya, memangsanya. Itu banyak. Nah, maka sekalian, ketika kemudian sang istri menyatakan la taqtuluh, janganlah kalian bunuh, mudah-mudahan Musa itu akan bermanfaat untuk kami, untuk kita. Atau akan kita jadikan sebagai anak, ya anak apa Pak? Anak angkat. Ya maka di sini hadis sekalian, ketika Asia keluar kata-kata seperti itu, Fir'aun Pak, Fir'aun itu sejak lihat Nabi Musa nggak ada perasaan senang. Jadi Allah sudah tutup hati Fir'aun itu untuk suka kepada Nabi Musa. Ya sehingga kemudian ketika sang istri menyatakan jangan bunuh, nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, Fir'aun ngomongnya apa? Iya, manfaat untuk kamu, tapi tidak manfaat untuk saya. Jadi sejak awal itu sudah Allah tutup hatinya. Ya Allah tutup hatinya, tidak ada perasaan sayang pada Nabi Musa, tidak ada perasaan suka pada Nabi Musa. Ya kalaupun membiarkan Nabi Musa hidup, karena ada siapa Pak? Ya karena istri saja. Ya selain itu memang diakui. Ya terkait dengan Fir'aun itu termasuk Asia belum Allah anugerahi ya seorang pun keturunan. Nah mungkin faktor itu jadi biar udahlah, ini biar istrinya ada temannya kan begitu Pak ya. Biar ada temannya udahlah, Fir'aunnya sibuk dengan negaranya, sibuk dengan kekuasaannya. Ya. Nah maka sekalian, tapi poin pentingnya Fir'aun tidak terselip dalam hatinya rasa sayang, ya rasa cinta. Jadi ketika kemudian ada pembahasan betapa besar anugerah dan berkah bagi mereka yang merawat, Fir'aun dapat pahala tidak Pak? Enggak dapat. Ya karena yang sayang, yang cinta, yang peduli, yang kemudian luar biasa memberikan perhatian termasuk pendidikan, itu kan Fir'aun. Ya tetapi istrinya Asia itu. Ya maka sejak kemudian bertemu dengan Nabi Musa ketika bayi, yang kemudian ketika dalam perjalanan ya Nabi Musa tinggal di istana, yang peduli kepada Nabi Musa itu Asia. Ya bahkan ketika kemudian nanti ya di fase berikutnya Nabi Musa harus berhadapan dengan Fir'aun, kan sempat Pak. Ya Nabi Musa akhirnya melakukan konfrontasi, ya berhadapan, yang kemudian terjadi peristiwa Nabi Musa bawa tongkat, yang kemudian Fir'aun bawa dukun-dukun. Ya sehingga kemudian ketika dukun-dukun yang lempar tali temali itu kemudian berubah wujud menjadi ular, yang kemudian Nabi Musa diperintahkan Allah, lemparlah tongkat itu wahai Musa. Ya ketika dilempar gimana Pak? Ya berubah. Ya faidha hiya hayyatun tas'a. Ya jadi kemudian tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Ya ularnya itu ini Pak, ular yang besar, tapi selain besar, tas'a, dia gesit. Ya jadi kalau disebutnya dengan kan beda nih Pak, ular piton, ular sanca hasil peliharaan dengan ular piton atau anaconda gitu Pak ya, yang apa? Yang liar. Kan beda Pak. Kalau yang peliharaan itu mungkin diusap-usap jinak. Ya kalaupun ngelilitnya masih istilahnya ularnya masih punya perasaan gitu Pak ya. Masih pakai perasaan. Tapi kalau ular yang liar Pak, ya yang berita banyak orang dimangsa, itu kan geraknya gimana Pak? Dia gerak cepat. Ya dia gigit dan langsung dia udah hitungan detik bisa jadi sudah ya udah pengap-pengap. Nah maka itulah yang digambarkan dalam ayat tongkat Nabi Musa itu ularnya seperti ular liar. Ya dia gesit, dia cepat. Dan ini juga tentunya Pak, para ahli sihir bisa membedakan ya mana ular-ularan dan mana ular asli. Ya sehingga yang keluar pada yang menjadi tongkat Nabi Musa kemudian berubah menjadi ular itu para dukunnya sadar betul. Mereka tahu ini bukan ular biasa. Ya ini bukan ular-ularan, ini bukan ular sihir. Ya tetapi merupakan ular yang merupakan bagian daripada mukjizat ya para nabi, para rasul, khusus adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Hadis sekalian, ketika akan terjadi seperti itu, Asia itu Pak, hatinya itu berpihak ke mana? Berpihaknya ke Musa. Ya Asia berpihak ke Nabi Musa. Ketika kemudian akan tanding seperti itu, jadi ucapan bibirnya, lisannya gitu ya, termasuk hatinya, atau dia meminta agar Musa itu dimenangkan. Ketika kemudian terjadi
ya ular-ular itu dimakan. Yang kemudian intinya adalah para dukun menjadi orang-orang beriman. Kan beriman, Pak. Ya, dukun-dukunnya beriman. Yang kemudian sampai Fir'aun mengatakan, kenapa ya kalian beriman kepada Musa, kepada Tuhannya Musa dan tidak mendapat izin dari aku? Apakah aku akan mengizinkan kalian untuk beriman kepada Musa dengan risalahnya? Nah, ala kulli hal hadis sekalian, maka ketika kemudian hal itu ya Fir'aun dipermalukan, yang kemudian para dukun masuk menjadi orang beriman, ya akhirnya apa? Utusan Asia ngasih tahu. Ketika saya bertanya, siapa yang menang? Ya, siapa yang menang? Maka kemudian diberitahu yang menang adalah Musa. Jadi bahagianya gimana, Pak? Bahagianya luar biasa. Ya, sehingga wallahu a'lam, para ulama kemudian terjadi perdebatan kapan Asia itu menjadi beriman. Beriman kepada Nabi Musa, beriman kerasulan kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadi perbedaan pendapat, tetapi wallahu a'lam pendapat yang mayoritas adalah ketika tadi. Ya, ketika apa? Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, dan tentunya status Nabi Musa saat itu sudah menjadi seorang nabi. Ya, menjadi seorang rasul, karena ketika masih bayi itu kan masih calon nabi. Ketika tinggal di istana juga masih calon nabi, calon rasul, tapi hati Asia sudah bersih, hati Asia kemudian sudah istilahnya sosok yang baik, ya, yang kemudian punya andil besar dalam membesarkan Nabi Musa alaihissalam, sehingga berimannya Asia itu adalah ketika Fir'aun yang kemudian kalah, para dukunnya kalah ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Hadirin sekalian, maka kata-kata Asia ketika menyatakan jangan dibunuh dan mudah-mudahan dia akan bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak angkat, ya wahum la yash'urun. Ini sampai menjadikan Fir'aun dia sudah enggak sadar, Pak. Dia sudah lupa dengan programnya, begitu ya. Yang mana programnya adalah membunuh ya bayi, membunuh setiap bayi laki-laki, tapi khusus untuk Nabi Musa itu sudah apa? Mereka dibuat tidak sadar. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dasar ini ya yang namanya mengasuh anak dalam arti adalah seperti Asia mengasuh Nabi Musa, itu kan bukan anak kandungnya. Ya, maka yang namanya mengasuh itu, kafalah itu termasuk yang tadi kita sampaikan, yaitu mengasuh, merawat, ya, memelihara, termasuk apa? Menjamin. Karena definisi dalam fikih itu dhammu dhimmatin ila dhimmatin limaslahatil makful. Ya, jadi menjamin anak, ya, yang misalnya kita yatim atau terlantar, atau kemudian ada anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, kan banyak, Pak, ya. Misal di Kalimantan Timur ya, ada pengurus masjid, ya bahkan dia menjadi ketua DKI masjid, itu didatangi orang, Pak, datangi oleh ya suami istri sambil bawa bayi masih merah. Ya, saya dulu ketika masih Kalimantan Timur sering nginep di rumah bapak itu, jadi ketua DKI itu. Nah, yang kemudian si bapak tadi cerita, ya, Ustaz, ini ketika ada anak kecil, ya dia nyampaikan, Ustaz, ini anak asuh saya. Ya, dan itu langsung yang menyerahkan adalah kedua orang tuanya. Ketika masih bayi merah, datang kedua orang tuanya, yang kemudian, Pak, ya mohon bantuannya untuk merawat anak saya. Jadi itu memang sukarela tuh, Pak. Ya, sukarela. Jadi karena biasanya gimana, Pak? Karena faktor apa, Pak? Faktor ekonomi. Ya, memang bapak yang tadi yang ketua DKM itu dia orang kaya, anaknya dokter, dan memang sudah nggak punya anak kecil, Pak. Anaknya sudah sukses semua. Ya, sehingga ya bisa jadi ada harapan juga dari keluarga si anak itu nanti apa? Anak ini ya kedepannya jangan seperti orang tuanya, kan bahasanya gitu, Pak. Ya, Pak, ini tolong asuh anak saya, rawat anak saya. Ya, dan memang betul, Pak, dikuliahkan dan seterusnya. Ya, nanti ketika ini pas ada acara di Bandung, ya beliau juga sempat kontak saya, si bapak tadi. Ya, intinya yang kemudian diserahkan, tapi si anak juga diberitahu nih, Pak. Ini poin yang bawah ini. Si anak diberitahu, ya fulan,
kamu itu bukan anak bapak. Ya, bapak kamu tuh di sana, kan ada Pak, bapak itu di balik papan. Kalian Trenggalek Pak ya? Ada yang pernah ke Kalimantan Timur? Kan ada Samarinda, kan ada Trenggalek Pak ya? Ya kan ada yang Trenggalek. Trenggalek Jawa Timur. Betul ini berarti udah ke Kalimantan ini. Ke Tenggarong Pak? Ya, ke Tenggarong. Saya juga pernah ke Tenggarong. Ke Tenggarong. Nah, disampaikan, ya ayah ibu kamu itu yang di Tenggarong. Artinya sering kontak Pak dan sering datang. Ya, minimal sebulan sekali orang tua datang ke rumah itu. Ya, jadi si anak tahu, oh ini ibu bapak saya. Jadi tetap Pak, dari terkait dengan kafala, terkait dengan anak asuh itu, prinsipnya tidak boleh ada perubahan nasab. Itu poin pentingnya. Ya, jadi misal Nabi Musa, bapak Nabi Musa siapa Pak? Ada yang katakan Imran ya. Ya, jadi tetap Nabi Musa itu enggak ada. Misal Musa bin Fir'aun, ada enggak Pak? Kan enggak ada. Ya, tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Ya, maka terkait dengan kafala, ya termasuk misal mohon maaf gitu ya. Seperti yang di panti-panti asuhan. Kan di situ banyak anak-anak yatim gitu Pak ya, anak yang kemudian terlantar. Kan nasabnya kan enggak dinisbahkan, enggak disandarkan kepada yang mengasuh di situ. Ya, tetapi nasabnya tetap sebenarnya. Ya, ketika jelas siapa orang tuanya, nasabnya tetap ada untuk pada orang tua yang tadi. Ya, maka demikian juga dengan tadi. Ya, maka di sini tidak menjadikannya sebagai anak nasab. Ya, tetap statusnya adalah anak, ya dinisbatkan kepada ayahnya. Boleh Pak dibuka barangkali surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Boleh diantara Bapak Ibu biar ini tidak ngantuk. Ya, sambil nyari-nyari mushaf atau Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab ayat 5 mudah-mudahan ya tidak salah ayat 5, kemudian boleh juga ayat 6-nya nanti. Ya, tapi ayat 5 dulu yang ud'uhum li abaihim itu. Panggillah anak-anak itu dengan nama-nama bapaknya. Betul? Boleh? Ada yang baca? Pak. Iya, silakan. Panggilan mereka, ya, anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilan mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha. Iya. Terima kasih Bapak. Jazakumullah khairan. Ya, jadi dalam surat Al-Ahzab itu kan terkait dengan ini Pak. Terkait dengan kisah atau kasus Zaid. Ya, Zaid bin Harithah itu dulu adalah pembantu atau yang lain mengatakan budak Siti Khadijah. Ada yang mengatakan pembantu, ada yang mengatakan budak. Kira-kira beda tidak Pak pembantu dan budak? Beda. Jadi ada pendapat yang mengatakan Zaid bin Harithah itu pembantu Siti Khadijah. Tapi pendapat yang lain bukan pembantu, yaitu budak. Nah, di Arab Saudi sendiri perbudakan itu baru dihapus secara konstitusi secara resmi oleh negara, oleh kerajaan. Itu zamannya Raja Fahd. Ya, jadi ketika Raja Fahd jadi raja, maka perbudakan itu dihapus, Pak. Berarti sebelum ada Raja Fahd, ya maka masyarakat tradisi di Arab itu menganggap ya orang Indonesia, orang Filipina, orang yang datang ke sana Pak, perempuan-perempuan yang kalau kita dengan istilah maaf gitu ya, dengan istilah TKW, orang Arab menganggapnya budak. Karena itu baru resmi zaman Raja Fahd. Fahd itu kan ya Raja Fahd diganti dengan Raja Abdullah, diganti dengan sekarang Pak ya dengan Salman. Artinya hanya ya baru. Ya dihapusnya itu baru. Ya sehingga orang-orang Arab dulu itu menganggap orang-orang Indonesia yang kerja di Saudi itu adalah budak. Maka banyak ya terkait dengan kalau kita memandang itu pelecehan seksual. Ya tetapi orang Arab menganggapnya ya ini namanya budak. Ya karena ayat mengatakan dengan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum.
Ya, jadi boleh melakukan hubungan itu kepada istri atau kepada budak-budak yang dimiliki. Ya. Nah, kalau sekalian, maka ketika kemudian Zaid itu sebagai pembantu, kita ambil pendapat adalah pembantu, ya Siti Khadijah, Rasul itu sayang, Pak. Maka Rasul memperlakukan Zaid itu seperti anak. Bahkan saking gitu ya masyarakat melihat Nabi Muhammad itu suka dan sayang dengan Zaid, sampai di belakangnya Pak, itu diberi embel-embel Zaid bin Muhammad. Sama dengan Bapak Ibu sekalian, pernah mendengar ada sahabat Nabi namanya Mikdad. Mikdad bin Aswad. Ya, mungkin Bapak pernah dengar. Ada sahabat namanya Mikdad bin Aswad. Aswad itu Bapak Ibu sekalian, itu bukan nama bapak kandungnya. Jadi Mikdad dulu ketika kecil, sahabat Mikdad ini, ya radhiyallahu anhu, beliau itu diasuh, dirawat, dipelihara, ya diberikan pendidikan, dijamin kehidupannya itu oleh yang bernama bernama Aswad. Sementara bapak kandungnya namanya Amr. Kan harusnya Pak, harusnya Mikdad bin Amr. Ya tapi karena sudah kadung gitu Pak ya, ketika di masyarakat jahiliyah, ya ketika pada masa jahiliyah kemudian Mikdad itu dirawat, dijamin, dipelihara oleh Aswad, maka sudah sampai hari ini kita pun manggilnya Mikdad bin Aswad sampai hari ini. Ya di buku-buku sejarah seperti gitu Pak. Ya di buku-buku sejarah, di buku-buku bahkan termasuk dalam ya biografi sosok Mikdad itu mesti Mikdad bin Aswad, tidak disebutkan dengan Mikdad bin Amr. Nah makanya kalau sudah tahu ya perlu diterangkan. Ya bisa menyampaikan Mikdad bin Aswad itu sebenarnya bukan bin Aswad tapi bin Amr untuk diterangkan. Nah laku lihat sekalian, maka turun ayat yang tadi Pak. Ya surat Al-Ahzab ayat yang ke-5 khususnya, ya ke-4, ke-5 ini kan kisah ya terkait dengan Zaid bin Haritha diangkat anak oleh Rasul, maka ditegur. Jangan posisikan anak angkat, jangan posisikan anak yang dalam pemeliharaan itu seperti anak nasab. Ya, yaitu nasabnya dinisbatkan kepada yang mengasuh, itu tidak boleh. Ya, tetapi hendaknya dinisbatkan tetap kepada ayahnya dengan catatan tadi Pak, dengan catatan kalau orang tuanya ayahnya memang diketahui. Ya, tapi kalau tidak diketahui ayat mensyaratkan untuk memanggil fa ikhwanukum, ya sebagai ya saudara. Ya sebagai saudara. Nah, hadirin sekalian, ini tentunya ketika Zaid diangkat menjadi anak angkat Nabi, diasuh oleh Nabi, bahkan dijodohkan, yang menjodohkan siapa Pak? Yang menjodohkan Nabi. Ini bayangkan Pak ya, Zaid diangkat anak oleh Nabi, kemudian dijodohkan juga oleh Nabi, dan dijodohkan dengan seorang wanita yang bangsawan, ya darah biru gitu ya, darah biru bermata biru. Ya, nih bapak dulu cita-citanya punya istri bermata biru Pak ya. Ya, yang kemudian hadirin sekalian, ketika utusan datang Zainab, ya kamu dilamar. Ya ini saya utusan Rasul, saya ditugaskan untuk melamar kamu. Zainab udah seneng. Ya dikiranya yang melamar Zainab adalah Rasul. Tapi diberitahu, ya yang melamar itu Rasul tapi untuk Zaid. Nah maka seorang wanita cantik, bangsawan, darah biru gitu Pak, orang kaya raya, dilamar oleh ya anggap saja mantan budak atau mantan pembantu, kan Islam gitu Pak, mantan pembantu. Jadi bagaimanapun hati seorang wanita tetap Pak ya ada yang merasa kok enggak seimbang, tidak kufu. Ya akhirnya yang kemudian turun ayat terkait dengan tidaklah seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan untuk membuat pilihan yang lain. Ya akhirnya sudah ya menerima lamaran itu pun menjadi suami istri. Tapi gimana Pak? Nah ini kan kisruh, karena bagaimanapun tadi Pak tidak seimbang. Zaid merasa tidak pede punya istri yang hebat luar biasa. Ya sementara juga Zainab juga merasa enggak pede punya suami yang di bawah beliau. Ya maka dalam Islam itu kan diusahakan menikah itu memang apa Pak? Sekufu. Ya diusahakan. Ya. Nah, ala kulli hal sekalian
kita bisa membayangkan ketika kemudian Zainab dengan Zaid kemudian sudah tidak harmonis, yang kemudian juga berita sampai kepada Nabi, tapi juga Allah alam riwayat menyatakan Allah memberikan wahyu kepada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya Zainab itu akan menjadi istri kamu. Bayangkan, Mbak. Zaid sejak kecil dirawat oleh Nabi, dinikahkan oleh Nabi, calon istrinya yang melamarkan oleh Nabi. Ketika sudah kisruh nih, Pak, sudah kisruh, maka datang wahyu kepada Nabi bahwasanya apa? Zainab akan jadi istri kamu, istri Nabi. Nah, akhirnya apa? Ketika Zaid lapor kepada Rasulullah, kehidupan rumah tangga saya tidak bisa dipertahankan. Kata Nabi gimana, Pak? Ya, nanti ayat 20-an 23 itu ya tentang kisah ini. Al-Ahzab 23-an. Maka kemudian Nabi mengatakan amsik alaika. Ya, jadi wahai Zaid, jangan cerai. Ya, tolong pertahankan. Padahal Allah sudah menyampaikan, Muhammad, Zainab akan menjadi istri kamu. Tapi Nabi itu tetap, Pak. Nabi tetap masih mengatakan apa? Pertahankan, jangan cerai. Ya, kan ini kan wajar. Ya, sebagai orang tua, ya tetap untuk berikan nasihat itu kan nggak mungkin, Pak. Ya, misal mengatakan, oh iya, kapan Zaid mau cerai ini? Ya, lebih cepat lebih bagus, kan nggak mungkin gitu, Pak. Ya, walaupun Nabi sudah diberi tahu. Ya, artinya kita bisa membayangkan hadis sekalian, ini luar biasa nih, Pak. Ketika kemudian sudah terjadi cerai, maka kemudian Nabi datangi oleh Zaid, yang kemudian ya Rasulullah, saya sudah mencerainya. Yang kemudian ketika dalam riwayat Imam Bukhari, ya ketika kemudian Zainab sudah selesai masa idahnya, berarti masa idahnya berapa ini, Pak? Berapa kali suci? Ya disebutkan salah tatakur, ya 3 kali suci. Ya, jadi ketika sudah 3 haid nanti bersuci, haid terus sampai 3 kali, maka kemudian Zaid mengatakan gini, Pak. Ya, Nabi mengutusku untuk melamarkan Zainab untuk Nabi. Nah, ini luar biasa nih, Pak. Ya, ini luar biasa nih. Ya, jadi Nabi Bapak Ibu sekalian itu nggak ngutus orang lain. Ya, tidak ngutus orang lain, yang diutus adalah Zaid. Ya, ini gantian ini, Pak. Ya, dulu Rasul melamarkan buat Zaid, sekarang Rasul minta ya Zaid agar datang ke rumah Zainab untuk melamarkan Zainab untuk Nabi. Ya, sehingga ketika kemudian Zaid sudah nyampe ke rumah Zainab, ketika itu Zainab sedang sibuk dengan adonan rotinya. Ya, beliau suka membuat roti dari gandum, yang kemudian dikatakan, wahai Zainab, aku diutus Nabi untuk melamar kamu untuk dinikahi oleh Nabi. Nah, ini luar biasa nih, Pak. Ya, ini kayaknya di sejarah kehidupan nyata kayaknya susah, Pak ya. Susah. Karena Nabi sendiri kalau digambarkan nanti dalam ayat, Pak, dalam surat Al-Ahzab, kalau nggak salah 23 Pak, ya, dilihat. Itu Nabi itu berat, Pak. Nabi itu merasa berat. Masa saya harus menikahi istri anak angkat saya? Ini kan apa kata dunia? Ya, apa kata dunia? Ini jadi ya akhirnya apa? Itu yang ujian bagi Nabi. Ya, ujian bagi Nabi sekaligus untuk menggugurkan ya tradisi kebiasaan yang menyebar di masyarakat Arab ketika itu, kalau istri anak angkat haram hukumnya dinikahi. Kan ada, Pak, misal nggak punya anak angkat, ya kemudian nikah gitu, kemudian si anak angkat yang laki ini meninggal. Ketika meninggal kan si perempuan ini misal udah punya anak gitu kan, kemudian kira-kira nih, Pak, kalau bapak misal di posisi itu mau nggak, Pak, nikahin si perempuan ini, Pak? Mungkin bapak mau, tapi ibunya gimana? Nah, ibunya akan marah ini, Pak, nggak mau, nggak malu gitu ya. Apa kata orang? Sejak kecil dirawat anak kita, yang kemudian malah anaknya nggak ada, pergi meninggal, kemudian dinikahi. Ya, ini di Majalengka, Pak, di Majalengka, di tempat saya. Kalau ini kebablasan nih, Pak. Ya, kalau ini kebablasan. Jadi ini memang termasuk paham yang menyimpang di
kampung itu. Jadi kenal lah orang ini memang aneh. Ya jadi dia itu punya anak laki-laki, Pak. Punya anak laki-laki. Kemudian sudah punya istri. Jadi si bapak ini sudah punya menantu perempuan orang Bandung. Ya, yang kemudian si anaknya yang laki ini, Pak, itu bawa motor daerah Subang kecelakaan, meninggal nih, Pak. Jadi ini anak kandung nih, Pak. Ini anak kandung, punya istri dan si istri sudah punya anak dari si anak kandungnya ini. Ketika si anaknya celaka di Subang meninggal, itu diambil alih, Pak. Ya, yang nikahi adalah bapaknya. Nah ini boleh kan nih, Pak? Nah ini yang nggak boleh. Ya ini nggak boleh. Ya ini memang orang ini dikenal. Dia punya paham yang menyimpang, walaupun dia kepala madrasah juga, Pak. Ya dia kepala madrasah lulusan PGAN. Ya tapi punya paham begitu. Ya punya paham yang aneh. Ya yang dia punya pemahaman bahwasanya mantan anak kandung itu boleh menjadi istrinya. Nah ini kalau ini beda ya statusnya, jelas dia menyimpang. Ya berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi kan memang anak angkat. Ya maka ini hadis sekalian dia akan kondisi waktu. Oleh sebab itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin nanti bisa dilihat nih Pak ya, surat Al-Baqarah ayat 220. Saya terjemahkan saja. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang merawat anak yatim. Katakan, ya islahul lahum khair. Merawat, memelihara, menjamin, ya mendidik anak yatim itu adalah apa? Sebuah kebaikan. Ya nanti bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 220. Maka beruntung, ya bersyukur bagi mereka yang mau mengasuh anak, ya walaupun itu bukan anak kandungnya, bukan hanya sekadar mengasuh, tapi juga mendidik, merawat, termasuk menyekolahkan begitu, yang memuliakan sampai besar dan bisa mandiri. Maka Nabi juga menyatakan, aku ana wa kafilul yatim. Nah, ini kafil, kata-kata kafil. Ya aku bersama dengan orang yang menanggung, ya yang menjamin anak yatim akan berada di surga hakada. Ya Nabi memberikan isyarat dengan dua jarinya, Pak. Jari ini, jari apa namanya? Telunjuk dan jari tengah. Nabi mengatakan, aku dan orang yang menanggung anak yatim itu akan berada di surga seperti ini. Dalam arti gimana, Pak? Ya akan menjadi tetangga. Ya menjadi tetangga dan akan berada di surga. Kalau Nabi di surga Firdaus, berarti yang menanggung anak yatim siapa, Pak? Juga akan di surga? Ya di surga Firdaus. Ini luar biasa. Ya. Nah, oleh sebab itu hadirin sekalian, tentunya yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala banyaklah di Indonesia anak-anak yang terlantar, yang butuh bantuan, butuh uluran ya tangan dari mereka yang memberikan kemampuan. Dan tentunya yang merawat anak itu ini penting juga nih Pak. Ya selain yang ininya normatif gitu ya, ini apa? Mampu secara ekonomi. Ini penting. Ya mampu secara ekonomi dan juga apa? Berakhlak baik. Ya karena banyak juga yang kemudian ketika merawat anak, ya merawat anak sejak kecil, ada yang tipenya seperti Siti Julaiha. Ingat Pak ya, Siti Julaiha, Nabi Yusuf dipelihara. Itu kan dasar juga Pak, dasar tentang acuan memelihara anak. Ya Siti Julaiha memelihara Nabi Yusuf. Tapi ternyata apa? Julaiha ketika Nabi Yusuf sudah besar, kemudian senang ngebet. Ya. Nanti juga begitu, kalau nggak punya akhlak, ada anak perempuan dirawat sejak kecil, ketika sudah gede, ya terjadi penyimpangan. Nah maka ini poin penting juga Pak terkait dengan mampu secara ekonomi. Ya, jadi nggak boleh Pak. Misal ada anak yang kemudian perlu dirawat, yang merawatnya justru orang miskin lagi, khawatirnya dibawa ke ini Pak, ke lampu merah. Ya, dibawa ke lampu merah, dijadikan ya untuk pajangan ini, yang ngemis minta-minta, malah jadi seperti itu nanti. Ya maka poin penting terkait dengan pentingnya ekonomi. Ini sebagai gambaran nih Pak. Ini saya masih ingat dulu ketika kuliah S2 dulu. Di antara dosen saya itu adalah pembina Partai Damai Sejahtera. Masih ingat ya, ada PDS. Itu kan punya Kristen. Ya ada namanya Dr. Mowo. Ya Mowo diganti belum jadi Mowo Mutakin. Ya beliau dulunya orang Kristen Pak, dia pendeta. Ya dia pendeta dan dia mengatakan saya dulu termasuk yang terlibat dalam pengiriman anak-anak Aceh untuk dikirim ke Virginia.
Jadi ada lembaga ini, lembaga World Health ya, yang di Amerika Serikat. Jadi anak-anak yang terkena dampak tsunami Pak, di Aceh dulu. Nah beliau ini Pak Mowo ini, ya beliau berikutnya kan bertobat Pak, bertobat dari pembina PDS. Ya beliau intinya masuk Islam. Ya beliau masuk Islam, kemudian berubah membongkar bagaimana yang terjadi. Ya termasuk yang tsunami Aceh, bagaimana keterlibatan lembaga internasional Kristen. Kemudian juga punya program membongkar Kalimantan akan dijadikan ya pintu gerbang Yesus itu akan dijadikan pusat kristenisasi. Ya, nah ini memang terjadi. Ya ini terjadi sehingga tentunya kalau itu yang dilakukan orang Kristen, nah harusnya kan orang Islam lebih peduli lagi. Ya karena ini kan orang-orang Aceh, mungkin di sini ada yang dari Aceh Pak ya. Kan otomatis agamanya Pak mayoritas di sana. Islam. Kan aneh kalau kemudian dari Aceh dikirim ke Amerika, ya kemudian ditaruh di lembaga Kristen, otomatis mereka akan jadi Kristen dan dikhawatir Pak nanti di fase berikutnya mereka dikembalikan ke Aceh justru menjadi ya misionaris. Sehingga tadi saya menyampaikan ya namanya kafalah merawat anak yatim itu hukum asalnya boleh, tapi apa Pak? Bahkan bisa wajib kalau sudah kondisinya begitu Pak, itu wajib. Ya. Kan istilahnya daripada anak-anak itu diambil oleh orang-orang Kristen ya dan akan menjadi orang Kristen nantinya, akan menjadi misionaris berikutnya, maka Pak wajib bagi umat Islam yang mampu untuk ya memeliharanya. Maka ya di kita misal ada yang khusus ya lembaga ya panti asuhan yang khusus memelihara anak yatim, memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak, ya termasuk juga memberikan pembinaan akidah, ya akhlak dan ilmu agama. Baik ya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini di Aceh juga yang untuk menutup. Ini terbaru nih Pak. Ya seorang ayah menelantarkan anak kandung ternyata bisa dihukum pidana. Selain ada undang-undangnya memang. Ya ada undang-undangnya. Ini yang terbaru nih Pak. Baru dieksekusi hari Selasa bulan Juli 2026. Sekarang Selasa sekarang hari Sabtu tanggal 25. Ya, masih di bulan inilah. Ya, jadi ada seorang ayah menelantarkan anak, kemudian masuk ke ranah hukum, dipidana kerja sosial selama 100 jam. Khusus disuruh untuk apa? Membersihkan masjid. Nah, ini luar biasa nih, Pak. Ya, hukuman bagi ayah yang tidak bertanggung jawab, bagi ayah yang benar maunya hanya membuat anak tapi tidak mau bertanggung jawab untuk kehidupan ya daripada si anak itu ya, sehingga di Aceh itu ada hukumannya. Kayaknya di kita belum Mbak ya. Ya ini Aceh luar biasa nih. Aceh punya ya daerah khusus, ya punya keistimewaan, termasuk dibolehkan untuk menerapkan ya istilahnya syariat ya konun di Aceh. Baik hadirin sekalian, maka yang dirawat, anak yang diasuh itu harus mendapatkan kasih sayang, ya kemudian mendapatkan pendidikan, mendapatkan nafkah, mendapatkan perlindungan, kemudian termasuk identitas yang jelas. Ya jadi kalau diketahui nasabnya sudah nasabkan ke ayahnya, kalau tidak ya nanti wallahu alam ada ijtihad sebagian kalangan untuk sementara Pak dalam rangka menjaga mentalnya. Ya sebagian beristihad ya untuk dipakai nama yang mengasuhnya, tapi nanti harus diterangkan kalau ini bukan anak kandungnya. Oleh sebab itu ya hal-hal yang tidak boleh berubah nih Pak dalam merawat anak asuh itu, ya nasab tidak boleh berubah. Kemudian hak waris mereka tidak dapat ya karena bukan anak kandung. Kalaupun hadiah, hibah, ya wasiat itu boleh. Kemudian hubungan mahram tetap statusnya adalah ya bukan mahram, kecuali kalau tadi disusui. Ya disusui kan kalau yang anak jalanan kan rata-rata sudah usia sudah lewat fase usia disusuinya. Ya kemudian wali nikah, ya maka tidak berhak untuk jadi wali nikah, maka serahkan wali nikahnya kepada penghulu. Ya karena penghulu itu sebagai pengganti ya daripada sultan, pengganti daripada ya diartikan pemerintah begitu. Dan di Mesir ini begini Pak, ini di Mesir, ini saya lupa namanya. Mesir termasuk yang mendukung program merawat anak-anak
Ya kan ini ada satu keluarga nih Pak, ada suami istri itu ngasuh banyak anak, tapi bukan anak kandung nih Pak. Anak kandungnya mungkin hanya 2. Ya. Tapi dia mengambil anak-anak jalanan. Ya, jadi jangan dikira Pak, jangan dikira di Mesir itu kaya-kaya, enggak juga. Ya, fenomena orang-orang tidur di jalanan itu lebih banyak kita temukan dibandingkan dengan di Indonesia. Ya, bahkan mohon maaf nih Pak, di Mesir itu yang saya pernah tinggal di sana, ya setiap terminal pasti bau pesing. Nah, ternyata di kita juga sama, di Rambutan itu di kampung Rambutan ternyata fenomena bau pesing itu terminal tempat halte. Ya di Mesir halte juga sama Pak. Halte itu ya bau pesing. Ya mudah-mudahan mungkin itu dulu ya, mudah-mudahan sekarang enggak berubah Pak ya. Itu sempat anekdotnya siapa Pak? Kan ada yang kisah bener enggaknya ya Bung Karno dengan Gorbachev. Kan ada ketika Gorbachev datang ke Indonesia, dilihat dari helikopter dengan Bung Karno, dilihat ya kok itu ada yang mepet ke dinding ya di Jakarta dekat istana. Nah, ternyata ada orang Indonesia yang sedang kencing. Nah, Bung Karno malu, ini siapa nih orangnya, tangkap. Nah udah gitu, ketika Bung Karno ke Rusia, katanya betul enggak ya nih Pak kisah ini? Ya ketika ke Rusia, Bung Karno lihat ya dekat istana Kremlin gitu ya, kok ada orang yang kencing. Nah kata Bung Karno, rasain ini, balas dendam nih gantian gitu. Udah gitu, akhirnya ditangkap. Kata Bung Karno, hukum dia. Ya. Akhirnya kata Gorbachev, nanti dulu. Setelah diselidiki ternyata yang kencingnya orang ini. Baik ya hadirin sekalian, ini mungkin nanti bisa dibaca. Ya ini hikmah kafalah, ya jelas bisa menyelamatkan masa depan anak, kemudian menjamin hak anak, ya kemudian mengurangi jumlah anak yang terlantarkan. Di Indonesia banyak Pak, di Indonesia itu sampai jutaan, ya sampai hari ini masih banyak. Dan juga pentingnya nih Pak, yaitu sebagai hifdzun nasal, ya menjaga keturunan. Baik, barangkali ini diantara hikmah terkait dengan Nabi Musa hidup ya dalam asuhan istana, sehingga hikmah yang bisa kita ambil adalah lari ke ranah fikih, yaitu Islam menganjurkan bahkan dalam kondisi tertentu yang mewajibkan kepada mereka yang mampu untuk merawat ya mengasuh anak, meskipun itu bukan anak nasabnya, tetapi termasuk bagian daripada bab ya ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ya termasuk bagian daripada saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Demikian barangkali ini sekalian kajian kita di pagi hari ini. Ya mohon maaf jika kesalahan dan kekeliruan. Ini yang saya tampilkan ada master ya sekolah madrasah terminal. Baik, karena kondisi waktu yang sudah lewat dari waktu syuruk, betul ya sudah lewat ya? Oh masih ada menit? Oh iya silakan. Oh dari belakang ibu-ibu. Terkait dengan penjelasan Pak Ustadz mengenai susu yang menjadi mahram, saya ingin